Halo Sobat Ipot semuanya, selamat siang, selamat datang di Instagram Live hari ini bersama saya Mas Ayu Bella dari tim Ipot Fun yang akan temenin teman-teman sampai dengan 1 jam ke depan. Nah teman-teman, hari ini kita bakal bahas apa sih? Hari ini kita bakal bahas inti peluang di era New Economy. Jadi ya kalau misalnya sebulan belakangan mungkin Sobat Ipot ngikutin nggak ya, bisa komen di bawah kira-kira ngikutin nggak sih berita tentang merger antara dua perusahaan teknologi terbesar di Indonesia ya. Bisa komen di bawah kira-kira ngikutin nggak, dan kira-kira kalau misalnya dua perusahaan teknologi terbesar di Indonesia tadi IPO, kira-kira Sobat Ipot bakalan beli atau enggak ya, beli atau enggak nih sahamnya. By the way, suara saya kedengeran jelas nggak nih? Bisa langsung komen di bawah kira-kira suaranya kedengeran jelas atau enggak. Oke. Nah lanjut ya teman-teman. Karena sekarang semua serba online nih, ya kan, mulai dari banking, traveling juga sekarang udah online, belanja sayur aja sekarang bisa online gitu. Jadi karena teknologi ya sekarang udah sangat cepat berjalannya ya, jadi semua mau nggak mau migrasi ke teknologi yang mana digital. Terus juga sekarang kan semenjak ada pandemi COVID-19 di tahun 2020 lalu yang memaksa beberapa sektor memang pindah ke digital nih ya. Kira-kira kita akan bahas kira-kira hari ini kalau misalnya sektor-sektor yang beralih ke digital prospeknya gimana ke depannya. Hari ini saya akan ditemenin sama Mbak Tina dari Shalendra Capital. Kita undang dulu. Sebentar ya Sobat Ipot. Kita akan undang dulu Mbak Tina dari Shalendra Capital buat join di tentang New Economy. Oke. Sudah jelas ya suaranya ya. Kira-kira teman-teman Sobat Ipot bisa komen di bawah. Oke, sudah join nih Mbak Tina. Halo Mbak Tina. Halo, halo Bella. Masih Suaraku setting-setting nih kayaknya. kedengeran nggak ya? Kedengeran, tapi kayaknya kameranya masih pada belakang nih. Oke. Nah, balik lagi. Oke, sudah kelihatan. Ya, Mbak Tina apa kabar? Udah jelas nih, udah kelihatan. Ya, halo Mbak Halo Tina. Bella. Apa kabar Mbak? Baik, baik. Bentar, Kelihatannya suaraku kayaknya kecil banget nggak sih? eh karena jauh kali ya, jadi agak jauh sih suaranya. Oke, Tapi jelas bentar ya. kok. Bentar. Aku Boleh. Oke teman-teman, sambil tunggu Mbak Tina sebentar lagi. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Kita matiin komennya sebentar ya, karena biar jelas nih pembicaraan kita hari ini. Tapi aku akan nyalahin komennya. Kira-kira teman-teman bisa komen kalau misalnya ada perusahaan digital terbesar di Indonesia tadi yang udah merger. Terus kan ada isunya dia mau IPO nih. Kalau misalnya perusahaan tersebut IPO, kira-kira Sobat Ipot bakal beli atau enggak sahamnya nih ya, bisa komen di bawah. Ya, kita undang lagi Mbak Tina untuk join. Yes, kabarnya baik, semoga teman-teman baik semua ya yang nonton live pada hari ini. Bisa komen kira-kira kalau misalnya Goto IPO bakal mau beli atau enggak sahamnya, karena perusahaan terbesar digital di Indonesia. Oke, sudah join kembali Mbak Tina bersama kita, tapi kayaknya masih setting-setting. Mau ya, beli dong. Komen alasannya kenapa, ayo beli. Tergantung fundamental, setuju banget. Kasoni variasi nih. Bener banget ya. Beli, oke, pada beli. Kenapa alasannya? Mau beli saham Goto. Mau, oke. Beli ya. Kayak rata-rata pada beli nih. Tadi tuh baru satu orang yang bilang tergantung fundamentalnya. Oke, Mbak Tina sudah bergabung kembali. Tergantung harga IPO-nya. Oke. Oke, tergantung harga. Setuju. Wait and see dulu. Wah, prospeknya bagus karena teknologi sektor. Oke, rasional. Oke, Mbak Tina sudah bergabung kembali? udah. Sudah ready? Udah ya? Oke. Oke, halo Mbak Tina, apa kabar? Aku turn off commenting sebentar biar live-nya fokus ya hari ini ya. Oke, Mbak Tina Iya. gimana kabarnya?
Baik-baik, alhamdulillah kabarku baik. Gimana kabarnya Bella dan Sobat Ipot? Alhamdulillah baik juga Mbak Tina di sini. Kayaknya kalau lihat dari settingannya udah kembali bekerja di kantor ya setelah Iya, WFH. udah sebagian Oke. besar ya, udah work Yes. from office ya, udah nggak work Yes. from home lagi kan? Ya, 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 ya. Pokoknya kita berharap pastinya semua bisa kembali normal. Apalagi kan sekarang ya udah banyak banget yang divaksin nih, Mbak Tina. BTW, Mbak Tina, tadi aku sempat dikasih teaser sedikit tentang pembahasan kita hari ini bahwa semenjak pandemi terutama ya, banyak banget industri atau perusahaan yang memang beralihnya sekarang ke digital gitu kan. Tadi aku juga sempat singgung tentang istilah baru yang mungkin baru terdengar sama Sobat Ipot, namanya New Economy. Tapi sebelum itu, kayaknya Mbak Tina nggak afdol kalau misalnya nggak kenalin diri dulu nih. Silakan Mbak. Oke, selamat sore. Saya Agustina Daningrum, biasa disapa Tina. Saya bisnis alliance head dari Kalidra Capital. Jadi sore ini kita akan bahas mungkin yang tadi Bella udah bahas sedikit ya tentang new economy gitu dan prospek kedepannya seperti apa dan tentunya pasti rekomendasi produk dari Kalidra Capital juga seperti apa gitu. Yes, jadi harus ikutin sampai habis ya teman-teman Sobat Ipot, karena Pastinya. nanti bakal banyak banget tips and trick yang bakal dibagi sama Mbak Tina dari Shalendra Capital. Oke Mbak Tina, tadi kan sempat kasih teaser sedikit tentang new economy. Mungkin bisa dibantu Oke. jelasin dulu nggak nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud sama new economy ini? Oke, mungkin tadi Bella juga udah sempat membahas ya tentang IPO Goto gitu kan. Dan Yes, IPO Goto itu kan menjadi salah satu startup di Indonesia yang menandai babak baru perkembangan ekosistem digital yang biasa kita sebut itu adalah new economy gitu kan. Dan kalau kita new economy sendiri mungkin lebih ke konsep ekonomi digital ya, yang biasa ya, kita juga sebut new economy itu adalah konsep pengembangan sektor ekonomi yang mulai dikenal sebenarnya itu udah pasca abad 20-an gitu. Tapi oke. istilah ekonomi digital ini itu udah mulai banyak dikenal dengan seiring pesatnya transinformasi, terutama teknologi komunikasi dan munculnya masyarakat informasi yang menjadi penghantar efisiensi dan produktivitas dari kegiatan ekonomi. Dan ekonomi digital ini sebenarnya bisa mempromosikan ya cross border transaction secara global melalui platform yang berasal dari transformasi digital yang berangkat dari ide, inovasi, ataupun mengadopsi beberapa teknologi informasi. Kurang lebihnya seperti itu, Bella. Yes, jadi terutama berkembang pesatnya semenjak mungkin sekitar tahun 2000-an awal kali ya, 90-an akhir sampai dengan 2000-an awal, yang mana teknologi informasi sekarang udah gampang banget diakses ya. Jadi ada migrasi juga tuh dari sisi usaha-usaha yang tadinya mungkin kayak dulu kan kita baca kok apa ya, nyari informasi dari koran kan kita harus beli dulu korannya. Sekarang ya tinggal buka browser aja gitu, atau teman-teman buka melalui sosial media nih. Nah, semoga jelas ya teman-teman apa sih sebenarnya yang dimaksud sama new economy. Tapi Mbak Dina, kalau misalnya kita ngebahas nih ya, sebenarnya new economy ini hanya sebatas tentang industri atau apa namanya, perusahaan yang bergerak di digital aja, contohnya kayak Goto tadi ya, yang memang sektornya semuanya, bidang usahanya memang full digital. Apakah sebenarnya hanya penyangkup ke sana aja tuh Mbak? Oke, mungkin lebih mengacu tadi yang pertanyaan sebelumnya ya. Jadi untuk transformasi ekonomi untuk yang teknologi informasi ini kan sangat-sangat mendukung ya untuk perkembangan new economy. Jadi kalau new economy sendiri bisa dibilang itu memang sebagian besar mengacunya itu lebih ke digital dan teknologi sih Bella. Oke ya, jadi kalau misal mungkin teman-teman sering dengar juga startup sekarang ya, bahasa kerennya mungkin bisa dibilang itu salah satu sektor yang mana bidang usahanya ini bergerak di new economy nih teman-teman. Nah tapi kalau misalnya kita ngelihat ya, tadi kan salah satunya startup nih, sebenarnya ada kriteria khusus gak sih Mbak, suatu perusahaan bisa masuk ke dalam sektor new economy ini nih? Oke,
Mungkin kalau kriteria khusus, ini mungkin kalau saya boleh simpulkan ya. Jadi ada beberapa perusahaan atau mungkin bisnis yang inovasinya itu lebih mempermudah layanan sehingga lebih mudah dan cepat gitu kan. Terus selanjutnya itu mungkin sebuah bisnis yang lebih menekankan efisiensi, terutama dari segi biaya penjualan yang bisa jauh lebih murah, dan juga mungkin lebih minimnya penggunaan aset fisik ya, baik dari segi produksi, logistik maupun cara menjual barang tersebut sih Bella, gitu. Jadi Oke, tadi lebih kan juga kriteria perusahaan itu lebih gimana caranya meminimalisasikan yang dengan yang fisik gitu kan, tapi lebih memaksimalkan dengan hal-hal yang teknologi ataupun yang digital. oke, apalagi belakangan ini ya semenjak COVID-19 ini obvious banget di mana orang memang rata-rata kemarin-kemarin kan kita sempat stay di rumah yang cukup lama kayak gitu Hmm. kan, yang kita nggak boleh keluar, mall semuanya ditutup. Mungkin teman-teman juga merasakan bahwa kayak beli sayur aja sekarang bisa melalui online gitu. Jadi memang Online, iya. migrasinya, ya kan Mbak. Belanja Jadi belanja memang harian ya, belanja kebutuhan bulanan iya, pun sekarang orang lebih memilih untuk yang jangan keluar rumah deh, belanja online aja gitu kan. Dan itu mungkin menjadi salah satu udah hal yang biasa kita lakukan, mungkin udah yang biasa menjadi tadinya itu tidak terbiasa menjadi biasa kan. Jadi di sini memang peran serta dari teknologi gitu kan, digital itu memang sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat penting sih. nah, Sobat Ipot kayaknya yang nonton juga harus ngaku bahwa sekarang beli makanan pun lebih suka online ya, karena tadi Mbak Tina bilang bahwa ada efisiensi cost, jadi sering juga mungkin teman-teman pilih beli makanan online karena ada promo juga nih salah satunya. Oke, jadi Promonya memang lebih tadi banyak ya. bener kan, kita juga nggak harus keluar rumah Mm-mm. segala macam nih teman-teman. Mm-mm. Tapi kalau misalnya ngomongin sektor ya, ngomongin sektor nih Mm. atau industri yang mungkin bisa dicontek sama teman-teman Sobat Ipot, sebenarnya sektor-sektor yang sekarang mulai beralih ke digital tuh ada apa aja sih Mbak? Yang terutama yang tadi ya, yang ngaruh ke dalam era new economy gitu. Oke, mungkin beberapa sektor yang lagi mulai berkembang sekali itu salah satunya mungkin e-commerce ya, yang terasa banget gitu kan. Jadi orang hampir semuanya sekarang kalau mau belanja belanja online itu udah benar-benar platform online-nya juga banyak dan kita juga lebih mudah gitu kan. Dari sektor teknologi, sektor digital, logistik juga pasti berpengaruh, dan healthcare mungkin yang salah satunya. Dulu pernah kebayang nggak sih kalau kita mau konsultasi, tapi konsultasi kesehatan secara online gitu. Tapi sekarang tinggal mungkin kita bisa by Zoom atau mungkin lebih ke beberapa aplikasi yang kita konsultasi secara online dan obatnya diantar gitu. Itu mungkin menjadi salah satu sektor sih yang menjadi hal yang baru sih buat kita, tapi nantinya mungkin akan menjadi jadi satu kebiasaan gitu. Nah, tapi ini Mbak, ini yang menjadi concern juga mungkin ya buat para Mm-mm. investor atau mungkin teman-teman juga concern nih, karena kan memang tren peningkatan konsumen yang mana beralih ke sektor digital ini kan memang lagi tinggi-tingginya banget, terutama pas pandemi COVID-19. Tapi kan ada istilah juga kayak namanya lagi FOMO, pasti nanti ada tren turunnya juga gitu kan. Jadi Mm-mm. sebenarnya ini menurut Mbak Tina, apakah sifatnya memang sustain ke depannya? Kayaknya bakal terus meningkat gitu kan, sektor-sektor yang memang fokusnya di teknologi dan digital, atau ya mungkin sesaat aja gitu kan nanti bisa turun nih antusiasmenya nih Mbak Tina, menurut Mbak Tina gimana? Kalau dari kami sendiri, dari Shalendra sendiri melihatnya untuk tren ini itu lebih sustain ya. Karena apa? Oke, Kita itu melihat beberapa alasan. Yang pertama itu adalah tingginya pertumbuhan populasi penggunaan internet. Ini oke. menjadi satu bukti bahwa transformasi digital ini menjadi salah satu hotspot untuk pengembangan digitalisasi gitu, baik di kawasan ASEAN ataupun Asia Tenggara gitu. Dan satu lagi mungkin Indonesia ini menjadi negara dengan angka pertumbuhan tercepat dalam urusan digitalisasi, terutama di Oke. Asia Tenggara gitu. Bahkan Indonesia sendiri itu menjadi peringkat satu
disusul Thailand, Vietnam, kemudian Malaysia, Filipina, dan lainnya. Gitu sih Mbak. Jadi kalau menurut saya akan sustain sekali sih untuk Akan perkembangan sustain sekali ya. digitalisasi ini. Oke, jadi mungkin bisa jadi pertimbangan apakah nanti kalau misalnya saham yang tadi beneran IPO dalam waktu dekat ini bisa menjadi lirikan ya buat Sobat Ipot, kira-kira akan beli atau enggak. Tapi penting ya, tadi juga aku sempat baca komen Batina bahwa wait and see dulu apakah, karena kan sekarang kalau misalnya ngomongin perusahaan startup, banyak banget perusahaan startup yang memang modelnya itu nyari investor ya, yang mana sebenarnya belum untung, tapi ya tadi itu cari investor buat nambahin modalnya gitu kan. Sepertinya berarti kan belum, apa ya, bisa dibilang belum stable banget nih secara fundamental. Kira-kira menurut Mbak Tina tuh gimana? Oke, mungkin kalau untuk jadi intinya prospek ya ke depannya untuk Yes, benar-benar. sektor-sektor new economy itu seperti apa gitu ya Bella ya, kalau boleh saya Ya, simpulkan ya. ya, Oke, mungkin gini, kayak rencana IPO ini beberapa startup ini kan terutama untuk pengguna-pengguna teknologi berstatus unicorn, ini kan membuat beberapa publik itu kayak antusias, terus penasaran gitu kan. Dan salah satu contohnya mungkin yang tadi Bella juga udah bahas gitu kan, ada Goto gitu kan. Gojek dan Tokopedia ini yang merger, dan valuasinya itu kalau mereka itu hasil mergernya itu sekitar bisa sekitar itu 35 sampai 40 miliar USD. Itu kalau kita oke. rupiahin itu hampir di atas 400-an triliun. Bayangkan kalau seumpama IPO itu valuasinya itu hanya 10% aja, itu udah sekitar 40 T gitu kan. Dan ini menjadi salah satu, mungkin bisa jadi salah satu yang terbesar gitu kan yang ada di Bursa Efek Indonesia saat ini. Dan belum lagi mungkin masih ada Bukalapak, masih ada juga Traveloka, dan valuasinya itu nggak kalah menariknya begitu. Dan perusahaan rintisan atau startup ini kan memang memiliki nilai yang strategis ya, baik untuk Indonesia, untuk pertumbuhan ekonomi, serta punya peranan juga gitu dalam pemulihan ekonomi, terutama di masa pandemi seperti ini. Yes, setuju banget. Dan mungkin kalau boleh saya bandingkan ya Bella ya, jadi kalau kita lihat dari di tahun 2010 itu kapitalisasi pasar itu kalau mungkin kita bisa lihat itu dan informasi itu kan dulu Exxon gitu kan punya kapitalisasi itu besar gitu kan. Tapi bahkan Apple aja itu kalah dengan si Exxon Ya, gitu kan. Microsoft juga kalah. Tapi ya, 10 tahun kemudian di tahun 2020 si Apple ini bisa berhasil mencatatkan rekor kapitalisasinya di market itu bahkan itu lebih unggul dibandingkan si Exxon, dan sampai mencapai itu adalah 2 triliun USD. Disusul Microsoft dan ada Facebook. Jadi ini artinya apa? Artinya adalah perusahaan digital ini menciptakan new economy, sementara perusahaan-perusahaan seperti Exxon gitu kan, terus PNG ini menjadi all economy gitu. Dan Indonesia ini menurut kami sendiri ini memiliki potensi yang sangat besar ya di dalam ekonomi, yang mungkin tadi udah saya sebutkan juga, karena apa, populasi usia mudanya itu jumlahnya itu sangat besar gitu. Dan ini akan menjadi salah satu penopang ya untuk kita sendiri. Indonesia itu mempunyai unicorn yang terbanyak di Asia, dan Indonesia itu punya peluang yang sangat besar untuk bisa menciptakan unicorn itu sendiri gitu. ya, setuju banget. Karena mungkin melihat dari sisi populasinya, memang warganya nih banyak banget dan dominannya adalah memang kita yang usianya muda nih Sobat Ipot. Iya, Karena memang ya, betul. ya kita mungkin bercermin dari diri kita sendiri aja gitu kan. Kita yang sebagai masih muda, millennials, Gen X, Gen Z juga memang sekarang ketergantungan banget sama teknologi dan juga informasi yang cepat gitu. Jadi kalau misalnya melihat prospeknya, kira-kira kalau misal perusahaan yang bergerak di bidang teknologi seperti apa, tadi Mbak Tina ada cerita ya, bahwa cerah banget nih ke depannya, karena kita melihat juga dari yang sudah ada mungkin di
di luar negeri juga. Tadi juga Mbak Tina sudah cerita seperti saham Apple, saham Facebook, Microsoft, seperti itu yang memang masih bagus prospeknya ke depan. Karena kita masih menunggu nih ya, kita masih menunggu di Indonesia apakah perusahaan tadi Goto itu akan cepat untuk IPO atau enggak, karena tadi juga ada beberapa perusahaan unicorn yang termasuk terbesar juga di Asia Tenggara seperti itu, kayak Bukalapak, Traveloka gitu kan. Keren banget ya emang ya anak-anak bangsa Iya. Indonesia nih. Tapi Mbak Tina pasti kan dibalik kelebihan dan kecerahan gitu yang tadi Mbak Tina udah cerita, pasti kan ada tantangannya juga kan. Nah, kira-kira apa sih tantangan investor terutama di era new economy ini nih? Oke, mungkin salah satunya tadi udah disebutkan sama Bella ya, tantangannya itu adalah sebenarnya itu karena masyarakat kita mungkin belum terlalu banyak teredukasi juga gitu kan, terutama mungkin investor-investor retail, karena perusahaan digital ini kan mempunyai karakteristik ini yang sedikit berbeda ya dengan perusahaan yang kalau kita sebut itu adalah old economy. Kalau perusahaan yang old economy itu mungkin perhitungan valuasinya itu lebih ke price book value atau ke price earning ratio. Nah, sedangkan perusahaan digital ini lebih ke price to revenue dan gross merchandise value, di mana akumulasi nilai pembelian dari aplikasi itu akan dihitung dalam periode tertentu. Dan ini mungkin nggak cuman tugasnya bursa ya, tapi seluruh masyarakat pun juga memang kita bareng-bareng lah bisa mengedukasi seperti sore ini ya Bella ya, Ya, setuju kita juga banget. berbagi topiknya new economy yang bisa dibilang tuh apa sih new economy gitu kan. Jadi kita berbagi topik ini setidaknya itu untuk berbagi edukasi untuk sobat ipot semuanya. Terus yang kedua mungkin adanya belum ada ya indeks dan klasifikasi saham sektoral yang lebih spesifik untuk di Indonesia. Walaupun nih ya kan Januari sendiri per Januari itu Bursa Efek Indonesia ini punya meluncurkan indeks teknologi gitu kan, tapi sebenarnya itu belum mengakomodasi secara detail untuk perusahaan-perusahaan teknologi sendiri itu, terutama perusahaan teknologi yang sekelas unicorn atau dekakorn. Terus belum lagi mungkin isu yang tadi ya, jadi nggak sih listing gitu kan, listingnya itu mau listing di dua listing ataupun single listing, dan ini mungkin menjadi salah satu PR ya buat Bursa Efek Indonesia gitu kan, karena apa, kaitannya adalah dengan valuasi kalau mau di single listing ataupun di dua listing. Jadi mungkin beberapa kendala, beberapa tantangannya itu seperti itu sih ya, kurang lebihnya ya. Yes. Tantangannya adalah kira-kira teman-teman sobat ipot, tadi tuh ya tantangan juga sebenarnya PR buat Bursa Efek Indonesia, kira-kira kapan nih ya untuk perusahaan-perusahaan tadi yang memang kita udah nggak sabar banget. Mungkin nanti tadi juga banyak banget soalnya pas aku tanya ke kolom komen, banyak banget yang bilang kalau misalnya listing ya pokoknya mau beli gitu. Ada juga yang kayak lihat dulu fundamentalnya kira-kira gimana. Berarti udah sebenarnya tadi kalau misalnya Mbak Tina masih bilang bahwa sebenarnya masih kurang edukasi nih. Nah, inilah usaha kita untuk mengedukasi sobat ipot semua. Ya, jadi tadi kalau misal teman-teman masih bilang mau lihat fundamentalnya dulu, ini contoh yang baik nih ya, berarti udah mulai sadar bahwa apa yang teman-teman investasikan itu benar-benar harus kenal banget nih. Kita nanti akan bahas juga tentang kira-kira produk investasi apa yang cocok buat sobat ipot semua. Tapi saya mau ingetin buat sobat ipot yang lagi nonton siang hari ini, sore hari ini, bisa kalau kalau misalnya mau tanya ya, bisa langsung tanyanya di kolom Q&A yang ada di bawah. Bisa taruh aja pertanyaannya, nanti akan saya menjadi perpanjangan tangan ke Mbak Tina, akan saya tanyakan langsung ke Mbak Tina dari Shalendra Capital. Boleh tanya tentang tema hari ini atau boleh tanya-tanya tentang produknya Shalendra Capital. Oke, Mbak Tina, ini kita Oke. pertanyaan terakhir nih dari aku nih ya sebelum kita masuk ke Q&A. Kira-kira saat ini udah kenal juga, udah makin tahu juga tentang era new economy, apakah bisa menjadi pancikan buat sobat ipot untuk nge-review lagi portofolionya dan ditambah nih ya perusahaan-perusahaan yang memang mungkin banyak bergerak di sektor di era new economy nih, Mbak Tita. Kira-kira udah saatnya yang tepatkah untuk nge-review kembali portofolionya dan nambah porsinya di sektor-sektor tadi tuh, Mbak?
Oke, mungkin kalau dari kami sendiri pastinya sih sudah saatnya ya untuk mereview, karena apa, perusahaan digital ini kan menciptakan new economy ya, dan kita sendiri dari Shalendra Capital itu melihat bahwa prospek ini sangat-sangat menjadi salah satu prospek ke depan yang sangat menguntungkan. Makanya kita juga untuk beberapa fundnya itu portfolio sahamnya itu juga terkonsentrasi di sektor new economy yang memiliki pertumbuhan tinggi. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, itu ada healthcare, e-commerce, teknologi, digital, logistik, dan lain-lain. Ditambah lagi juga ada beberapa emiten yang akan melakukan corporate action, serta saham-saham yang under value yang memiliki prospek turnaround yang menarik sih. Ini jadi menjadi salah satu alasan kenapa sih fund manager aja udah mulai review gitu, apalagi teman-teman sobat ikut semuanya harus mulai juga kan gitu, sebelum terlambat dan sebelum mungkin udah booming gitu, udah booming Yes. baru teman-teman masuk, itu kan bisa dibilang ketinggalan zaman ya kayak gitu. Oke, jadi udah dikasih bocoran ya ternyata sama Mbak Tina bahwa ternyata fund manager aja lagi evaluate kembali nih buat portofolio reksadana. Kira-kira mungkin bakal banyak ditambah porsi di sektor-sektor tadi nih Sobat Ipon. Kira-kira kamu kapan bakal nge-review portofolionya ya dan nambah porsi emiten yang memang bergerak di new economy ini nih. Tapi Mbak Tina kayaknya nggak lengkap kalau misalnya sebelum kita masuk ke Q&A, kita mau minta bocorannya sedikit kira-kira produk apa nih dari reksadana dari Shalendra Asset Management, produk reksadana apa yang kira-kira cocok untuk kondisi market saat ini nih Mbak Tina nih, silakan. Oke. Mungkin kalau kita sendiri dari yang tadi sudah di-review semua, kita ngobrolin new economy gitu kan. Kita punya satu produk nih dengan temanya juga sebenarnya nggak jauh-jauh dari new economy. Kita punya produk reksadana campuran, ada namanya itu Shalendra Balance Opportunity Fund. Di mana reksadana ini adalah reksadana campuran yang porsinya itu memang ada porsi saham dan porsi obligasinya itu minimum 10 sampai 75%. Kita juga menempatkan porsi di pasar uang itu juga sebesar 2 sampai 75% gitu. Dan efektif per 1 April 2021 ini SBOF, kalau kita sebutnya SBOF ya, Shalendra Balance Opportunity Fund gitu ya. SBOF ini dikelola dengan strategi baru, yaitu strateginya itu menerapkan rotasi kelas aset yang dinamis, serta pemilihan portfolio sahamnya ini juga sangat selektif. Dan mungkin kenapa sih harus ada rotasi antar kelas aset gitu kan? Karena kalau menurut kita itu tidak ada satu kelas aset pun itu kalau kita itu tarik data 10 tahun gitu, bahwa kelas aset itu akan unggul setiap tahun. Kalau kita lihat itu di tahun 2013, bahkan TIDI yang 1 bulan itu bisa mengalahkan yang namanya IHSG ataupun obligasi gitu. Jadi dengan adanya tersebut itu kita menjadi kita menciptakan satu reksadana campuran ini menjadi salah satu yang fleksibel, dimana kalau pas lagi saat sektor mungkin sahamnya ini terlalu volatile, kita bisa memindahkan ke sektor obligasi. Begitu juga mungkin sebaliknya, obligasi tidak terlalu friendly, kita juga bisa masuk ke sektor saham untuk bisa kita mendapatkan return yang maksimal juga. Terus pemikiran yang kedua adalah new economy, itu menjadi salah satu kita itu terkonsentrasi ya, salah satunya itu untuk saham-sahamnya juga kita masuk ke new economy. Karena apa? Salah satunya itu adalah proses digitalisasi gitu. Jadi proses digitalisasi bisnis ini mengalami akselerasi yang luar biasa. Jadi saham-saham yang punya basis teknologi gitu kan, itu akan cenderung lebih outperform dibandingkan saham-saham yang bersifat all economy, terutama di masa pandemi ini. Nah, sebelum mungkin terlalu tertinggal, jadi kita itu benar-benar bisa mulai masuk ke saham-saham new economy.
Dan kalau kita lihat sendiri dengan strategi baru tersebut, kinerja Shalendra Balance Opportunity Fund itu untuk 3 bulan, 6 bulan, dan year to date ini menjadi nomor satu dari sekitar 70 reksadana campuran. Dan ini kita melihatnya itu dari 27 MI terbesar ya gitu. Dan ini menjadi salah satu hal yang sangat menarik karena untuk kinerjanya si Shalendra Balance Opportunity Fund sendiri ini secara year to date itu sudah mencapai 22,89. Yang menjadi mungkin yang menjadi salah satu yang menarik lagi nih Bella, bahwa kinerjanya si SEBOF ini tidak mengacu pada indeks tertentu, tapi lebih mementingkan absolute return. Apa sih absolute return? Absolute return itu adalah dari apa sih fund manager ini menargetkan satu angka tertentu. Tapi ini absolute return ini berbeda ya dengan guaranteed return. Jadi kalau guaranteed return itu kan kita menggarantit, nah, tapi kalau absolute return itu adalah fund manager itu menargetkan dengan angka tertentu seperti itu. Dan kalau saya boleh saran juga, karena ini adalah reksadana campuran dan porsi sahamnya juga untuk saat ini sekitar 60-an%. Jadi memang apa kalau untuk nasabah sendiri itu lebih kalau mau masuk itu saya sarankan untuk investasinya itu lebih ke jangka menengah sampai jangka panjang. Seperti itu sih Bella. Lengkap banget nih sarannya nih, terima kasih banyak Mbak Tina ya. Jadi ada salah satu produk dari Shalendra Capital ya, namanya ini adalah Shalendra Balance Opportunity Fund. Ini adalah reksadana campuran teman-teman. Tadi juga Mbak Tina cerita bahwa reksadana campuran ini kan ya seperti namanya itu ya, campur-campur. Jadi ketika salah satu aset kelasnya lagi unggul bisa tadi ya ikut ke saham, atau kalau misalnya obligasinya lagi oke, bisa diperbanyak di porsi obligasinya. Jadi lebih fleksibel ya. Benar, fleksibel banget ya. Dan tadi juga bilang bahwa Mbak Tina di Shalendra Capital salah satunya adalah khususnya produk ini, fund manager ini menetapkan tadi ada target untuk return dalam 1 tahunnya nih teman-teman ya. Jadi karena kalau misalnya kita lihat dari produk-produk Shalendra Capital ada di e-port, memang kinerjanya ini oke-oke banget. Teman-teman bisa cek langsung kalau misalnya kayak saya bohong nih, bisa langsung cek aja langsung di aplikasinya e-port Fund, atau teman-teman bisa cek di kontennya, di konten sosial medianya Indo Premier. Kita ada top 5 reksadana setiap bulannya teman-teman, di situ pasti ada produknya Shalendra Capital. Pasti ikut teman-teman ya, selalu ikut ya. Thanks banget loh ini. Selalu mendukung ya, kita ya. Iya, pastinya dong ya, biar teman-teman makin melek investasi, mulai di reksadana gitu teman-teman. Tadi salah satunya adalah produk Shalendra Balance Opportunity Fund. Ini teman-teman bisa didapatkan di e-port Fund ya. Dan juga tadi disarankan sama Mbak Tina, kalau misalnya memang mau investasi di produk ini ya memang untuk tujuannya jangka menengah 3 sampai dengan 5 tahun teman-teman. Oke, terima kasih banyak sarannya Mbak Tina ya, dikasih bisikan nih untuk produk reksadana yang cocok buat teman-teman. Nah, ini udah banyak pertanyaan yang masuk, kita masuk ke sesi Q&A nih teman-teman ya. Oke, nah ini menyangkut sama yang tadi ini Mbak Tina. Ini ada pertanyaan dari Bapak Santoso Sandi. Apakah reksadana campuran sebenarnya aman untuk jangka waktunya 5 tahun nih? Gimana nih prospeknya kira-kira Mbak? Oke. Mungkin yang tadi saya sudah sebutkan ya, jadi untuk reksadana campuran sendiri itu kan memang saya sendiri lebih mengsuggest untuk investasi itu jangka menengah panjang. Jadi kalau untuk 5 tahun itu menurut saya bagus gitu. Jadi menjadi salah satu yang kalau memang oke untuk 5 tahun ke depan dana tidak dipakai itu sangat-sangat oke sih. Oke banget ya. Jadi Pak Santoso Sandi, kalau misalnya udah ada rencana tujuan investasi di 3 sampai dengan 5 tahun ke depan, jangan ragu ya, langsung masuk ya Shalendra Balance Opportunity Fund ya. Udah bener. Udah bener nih ya. Jadi bener dari ya. prinsipnya udah bener nih reksadana campuran buat 3 sampai 5 tahun ke depan. Oke, nah kita maju ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini nih Mbak Tina. Ada pertanyaan dari Bapak Agung ya. Apakah MI khususnya Shalendra Capital mungkin ada keinginan untuk membuat reksadana dengan tema digital ke depan, atau udah ada nih saat ini untuk di Shalendra Capital, gimana nih Mbak?
Oke, untuk saat ini yang kita itu mungkin tidak 100% ya, karena memang mulai beralih yang tadi saya udah bilang, review kita itu sudah mulai pelan-pelan masuk ke sektornya itu adalah new economy gitu. Jadi sebenarnya dengan si Challenger Balance Opportunity Fund sendiri itu udah masuk ke sektor-sektor digital sih gitu. Jadi Oke. kalau untuk mau lihat seberapa besar dan porsinya yang tadi saya sudah sebutkan juga, Challenger Balance Opportunity Fund sendiri itu sekarang porsi sahamnya 60% dan memang masuknya kebanyakan adalah ke sektor new ekonomi sih, Mbak Bella. Oke, jadi mungkin isian dari portofolionya ya teman-teman ya. Mungkin memang teman-teman nggak bisa 100% melihat kira-kira manajer investasi menariknya kemana aja, tapi teman-teman mungkin bisa refer sedikit ke fund flagship yang diterbitkan sama manajer investasi setiap bulan nih. Nah, teman-teman Betul, gimana sih betul. caranya lihat fund flagship dari produk reksadana? Nah, teman-teman bisa langsung aja buka aplikasi iPod Fund, terus pilih list reksadana, nanti bisa pilih aja produk mana yang teman-teman mau cek, terus klik download aja fund flagship dari masing-masing produk reksadana. Karena penting Dan banget ya kita Mbak selalu ya. update ya untuk fun fact sheet Benar. ya. Biasanya sebelum tanggal 10 kita pasti udah kirim sih untuk yang fun fact sheet terupdate. Ya, pastinya karena penting banget ya sebelum kita beli reksadana harus kenal dulu isian dari produk reksadana yang apa aja. Ya, oke. Betul. Teman-teman, kita maju ke pertanyaan selanjutnya nih, Mbak Tina. Ini ada pertanyaan dari Ibu Inke Anggun Sari. Produk Shalendra Capital yang dijual di iPod Fund ada apa aja nih, Mbak Tina? Banyak kayaknya ya. Saya Banyak sambil sih contek di aplikasi sebenarnya iPod. gitu kan. Kita kalau untuk produk-produk yang ada di iPod Fund itu kita juga mau dari yang konvensional kita juga punya Shalendra Dana Kas untuk yang reksadana pasar uangnya, ya kan? Kita juga punya reksadana pendapatan tetap juga gitu kan, Shalendra Fixed Income Fund juga gitu kan. Kita juga punya campuran yang saat ini kita mungkin lagi bahas ya, Challenger Balance Opportunity Fund. Kita juga punya juga reksadana saham, Challenger Equity Opportunity Fund. Kita juga punya reksadana indeks yang kita juga masuknya di MSCI Value Index Fund. Dan ini semua produk-produk menurut saya malah yang di iPod Fund ini salah satu yang paling lengkap gitu kan untuk Ya. produk-produknya. Hampir semua produk Shalindra ada deh di iPod Fund, sobat iPod. Oke. Jadi nggak usah bingung-bingung ya mau cari kemana gitu kan, mau ke platform mana gitu kan. Jadi Bu Inke juga bisa langsung masuk ke iPod juga, ke iPod Fund juga, dan untuk bisa beli hampir semuanya itu tersedia sih di situ. Oke, jadi banyak banget nih aku sambil buka aplikasinya iPod. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 produk nih teman-teman dari masing-masing aset kelas. Jadi lengkap banget ya kalau misalnya mau dari yang pasar uang sampai dengan reksadana saham, ada juga reksadana saham indeks. Ini lengkap banget, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan investasinya teman-teman nih ya. Lengkap banget pokoknya. Bisa pilih langsung aja di aplikasi iPod, ada di list reksadana teman-teman. Oke, kita maju ke pertanyaan berikutnya nih. Oke, ini udah dijawab ya. Tadi ada pertanyaan juga nih yang masuk dari Ibu Azisya. Ini ada reksadana Shalendra yang bisa dibeli di Postpan, ada apa aja? Tadi udah disebutin sama Mbak Tina ya, ada 5 reksadana yang ada di Shalendra bisa dibeli melalui iPod. Itu lengkap banget teman-teman, dari mulai reksadana pasar uang sampai dengan reksadana saham dan saham indeks ini ada nih. Oke. Dan mungkin yang nggak kalah menariknya adalah kinerjanya juga dengan kompetitor juga nggak kalah ya. Jadi saham-saham reksadana-reksadana yang ada di iPod Fund dan terutama itu reksadana Shalindra itu juga sangat kompetitif dengan reksadana yang lain. Ya, bener banget, setuju banget Mbak Tina. Kalau misalnya teman-teman nggak percaya, bisa cek top 5 reksadana tiap bulan yang diupload ke sosial medianya, Instagramnya Indo Premier. Cari aja pasti ada namanya ya. Selalu loh tiap bulan, keren Selalu banget. ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Mbak Tina, apakah udah terlihat nih sektor mana aja yang dominan akan outperform terutama hingga akhir tahun ini? Mungkin bisa kasih bocoran sedikit Mbak Tina? Oke,
Mungkin kalau teman-teman lihat ini, kalau saya lihat ya, jadi kalau pas lagi penutupan sore kita lihat sektor mana sih yang salah satu penyumbang kalau IHSG itu naik atau mungkin kalau pas lagi turun gitu kan. Tapi yang benar-benar sampai sektornya itu menjadi salah satu yang kalau kita lihat per sektor dari kenaikan si IHSG sendiri itu salah satunya yang selalu mencetak rekor terus itu adalah sektor teknologi. Mungkin kalau teman-teman mulai perhatikan yang tadi juga saya sudah sebutkan bahwa Bursa Efek Indonesia sendiri itu per Januari itu punya yang namanya indeks teknologi dan kalau kita lihat indeks teknologi ini juga kalau kita lihat itu kenaikannya juga lumayan signifikan gitu dan itu menjadi salah satu penyumbang terbesar kenaikan indeks harga saham gabungan. Ini menjadi kalau sektor apa aja ya salah satunya ya pasti saya bilang sektor teknologi. Oke, karena memang tema kita pembahasan hari ini memang banyak yang membahas tentang new ekonomi atau sektor teknologi. Ini prospeknya ke depannya lumayan cerah Sobat Ipot ya, jadi mungkin bisa dilirik sedikit tadi. Secerah Mbak baju Tina juga saya ya tadi. Mbak ya. Yes. Karena tadi dikasih diceritain juga bahwa ternyata fund manager lagi banyak review tentang portofolio. Kira-kira menarik juga Betul. nih untuk lihat sektor teknologi. Mungkin Sobat Ipot bisa diterapkan juga ke portofolio investasi masing-masing ya. Oke. Nah ini pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Azisya Amalia. Reksadana syariahnya Shalendra ada apa aja nih? Mbak Tina mungkin ada nggak sih reksadana syariahnya Shalendra? Ada reksadana pasar uangnya kita itu sebenarnya punya reksadana syariah sih gitu. Jadi salah satunya itu yang syariah yang untuk open untuk publik itu adalah kita punya reksadana pasar uang syariah gitu. Tapi kalau Oke. untuk yang lainnya yang untuk publik baru yang itu sih. Oke, saat ini kebetulan belum tersedia di pot ya Mbak ya untuk reksadana syariahnya. Mungkin ditunggu Coming aja soon Sobat ya. Ipot. Sebenarnya Coming soon. biar lebih menambah variasinya ya jadi konvensional ada gitu Benar. kan yang syariah juga kita sediakan gitu kan jadi coming soon juga kita akan Coming selalu soon ya. nambah ya untuk produk-produk baru biar nasabah-nasabah juga udahlah belinya produk Shalendra aja gitu. Oke ya, jadi teman-teman ditunggu aja udah dikasih saran nih ya buat teman-teman Syahra Kapital mungkin selanjutnya bisa masukin produknya di pot. Oke, Mbak Tina ini ada pertanyaan selanjutnya dari Sheikh Koko. Ini Sheikh Coko ya, nggak tahu nih Mbak atau Mas ya. Gimana nih Mbak Tina, bagaimana strategi manajer investasi Shalendra dalam mengolah portofolio guna menghadapi aturan free float nih Mbak Tina, current issue banget nih. Gimana tuh Mbak? Oke, mungkin kalau untuk strategi saat ini pasti nggak yang terlalu berbeda ya. Jadi kalau dulu itu paling maksimum itu adalah pasti kita akan menyesuaikan dengan aturan tersebut gitu kan. Kalau dulu itu maksimumnya kan kita juga sebenarnya itu kan kalau untuk pemilihan per saham pun itu juga maksimum itu kan adalah 10% ya. Jadi untuk bobotnya gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk ke fund manager sendiri bisa dibilang pengaruhnya itu mungkin ada, tapi mungkin tidak terlalu signifikan sih Mbak. Oke, oke. Jadi memang ada pergeseran sedikit, namun memang tidak terlalu signifikan ya, teman-teman Ya, Sobat Ipot. karena Jadi, memang iya karena kita sendiri kan memang sudah si fund manager kan sudah udah ada ininya ya maksimum ya ya, maksimumnya benar. kalau per saham itu maksimumnya adalah 10% gitu. Kalaupun mungkin turun sekarang mungkin jadi nggak paling juga di 8 atau 9%. Mungkin nggak akan ada pengaruhnya tapi mungkin nggak akan terlalu signifikan gitu. Oke ya. Semoga telah menjawab nih tadi Ibu atau Bapak Sheikh Coko. Selanjutnya, um, oke. Nah, ini Bu Aziznya tanya lagi nih, Mbak Dina. Reksadana Shalendra yang outperform tahun kemarin ada apa aja nih? Karena mungkin mengingat tahun kemarin ada event besar ya. Terjadi penurunan IHSG lumayan dalam dan ngaruh banget sama di pasar modal seperti itu. Mbak Dina mungkin bisa cerita sedikit. Ada produk Oke. apa aja nih dari Shalendra Capital?
Kalau untuk tahun kemarin, salah satu mungkin terutama itu di akhir tahun, kita punya yang namanya reksadana indeks, itu MSCI Value Index Fund. Ini pas lagi di Q4 terutama, itu kan MSCI Value Index itu diuntungkan dengan investor asing. Mungkin pas lagi kuarter awal kan di awal-awal pandemi ya, hampir semua sektor itu kan bisa dibilang tenggelam. Tapi begitu udah mulai di Q4 itu sudah mulai walaupun mungkin belum terlalu signifikan untuk recovery-nya, tapi investor asing ini udah mulai balik nih. Nah, ini menjadi salah satu hal yang menguntungkan dari kita punya fund, yaitu MSCI Value Index Fund, di mana fundnya itu di Q4 itu bisa dibilang itu menjadi salah satu yang performnya itu lumayan bagus gitu kan, dan bisa mengalahkan dari bisa outperform lah, salah satu yang outperform karena kalau kita mengingat kembali ya, reksadana indeks dan reksadana saham itu kan yang membedakan. Kalau reksadana saham itu adalah si benchmark, si fund manager itu mengalahkan si benchmark, tapi kalau si untuk reksadana indeks sendiri itu si fund manager itu lebih mengindeks lebih indexing gitu kan. Dan ini menjadi salah satu mungkin hal yang menarik pas lagi asing itu masuk, itu juga membuat kinerjanya dari si reksadana MSCI Value Index ini juga naik juga, dan ini menjadi salah satu yang menarik dan lumayan menjadi salah satu yang jadi perburuan lah untuk investor gitu. Oke ya, jadi memang dilihat, aku juga sambil buka-buka nih aplikasinya, produk-produk dari Shalendra juga memang keren banget returnnya teman-teman. Di sini bisa dilihat kalau tadi ada Shalendra Balance Opportunity Fund itu di 1 tahun terakhirnya itu ada 50,91% di 1 tahun ke belakang ya Sobat Ipot. Jadi oke banget ya. Jadi kayaknya itu tadi investor saya memang mungkin udah aku sebutin ya, jadi year to date-nya sendiri itu returnnya 22,89, itu return per 11 Juni 2021 gitu. Jadi update banget gitu kan. Jadi itu adalah return terupdate dari Shalendra Balance Opportunity Fund, itu adalah 22,89. ya, jadi kayaknya agak nyesal kenapa nggak 1 tahun terakhir aja belinya gitu, baru tahu sekarang ya. Oke. Kadang kita nggak tahu kan ya mana fund yang bakal perform gitu kan. Kalau udah perform ya ketinggalan gitu. Nah, ini makanya Iya, dibisikin itulah. nih sama Shalendra Capital biar temen-temen itu nggak ketinggalan momen gitu kan, mumpung masih kesempatannya masih banyak, kesempatannya juga masih tinggi. Coba teman-teman mulai berinvestasi ke Shalendra Balance Opportunity Fund gitu, karena untuk memulai investasi di Shalendra Balance Opportunity Fund juga nggak mahal. Mulai dari 100.000 aja teman-teman udah mulai bisa berinvestasi, udah bisa memperoleh saham-saham sektor yang new economy. Dibandingkan mungkin aku harus beli saham apa ya gitu kan. Mungkin teman-teman masih belum terlalu banyak knowledge-nya gitu kan. Nah, lebih baik diserahkan kepada yang ahlinya, yaitu si fund manager, dengan membeli yang namanya Shalendra Balance Opportunity Fund. Bener banget, karena pastinya teman-teman fund manager ini kan udah, kalau misalnya kita kan tiap hari mungkin nggak mantengin pasar setiap hari ya, kalau itu ya udah kerjaan mereka lah gitu. Udah tugasnya mereka juga sangat sudah profesional dan sudah berpengalaman juga ya teman-teman. Jadi pastinya yang dipilihin ke dalam produk-produk reksadana itu yang terbaik nih buat investor gitu. Oke. Betul. Nah, Mbak Tina, ini ada pertanyaan selanjutnya, ini dari Bapak atau Ibu Sheikh Coko lagi, dia nanya lagi, bisa nggak sih kalau misalnya reksadana pasar uang dijadiin untuk long term investment karena risk profile saya yang rendah nih, menurut Mbak Tina gimana tuh? Oke. Sebenarnya kalau untuk reksadana pasar uang mau dibuat long term itu juga tidak masalah gitu. Tapi sebenarnya kalau memang tidak digunakan untuk apa-apa, contohnya untuk long term 5 tahun ke depan gitu kan, terus tidak digunakan untuk hal-hal mungkin yang bersifat krusial, ya menurut saya kalau ada potensi lebih ya kenapa harus
kenapa tidak gitu. Sedangkan mungkin kalau di pasar uang bisa cuma dapat 5%, mungkin kalau yang kita masuk ke reksadana campuran mungkin kita bisa punya potensi untuk 10% gitu. Jadi kenapa tidak untuk kita bisa mendapatkan return yang lebih gitu. Dengan mungkin membagi porsinya aja. Jadi kalau memang porsi untuk kita gunakan si reksadana pasar uang itu mungkin porsinya itu yang akan dengan jangka pendek saya butuh 30% atau 40% boleh investasikan ke pasar uang, tapi mungkin sisanya bisa dilakukan investasi untuk yang jangka panjang. Salah satunya adalah Selendra Balance Opportunity Fund. Jadi membagi porsinya aja sih Mbak Bella, saran saya. Yes, setuju banget Mbak Tina, karena ini sih yang jadi apa ya, jadi kesalahan investor juga gitu kan. Tadi mungkin Bapak atau Ibu Sheikh Choco ini bilang tujuan investasinya ini masih lama, masih long term, mungkin 5 Iya, tahun ke sayang atas gitu kan kan. gitu kalau nggak dimaksimalkan Bener returnnya banget. kan. Mm-mm. Ini salah satu kesalahan juga mungkin kalau misalnya ya jangka apa namanya tujuan investasinya masih 5 tahun ke depan gitu kan, tapi Mm-mm. ternyata besok terjadi market crash, portofolio turun misalnya 10%, terus panik ya, padahal baru Iya, investasinya misalnya baru 1 bulan gitu kan, ya kan, iya, padahal tujuan investasi masih lama Bapak Ibu ya, jadi harusnya iya, nggak usah panik karena masih betul. lama banget Karena gitu. sebenarnya berinvestasi itu kan pasti punya resiko ya, gitu. Ya Tapi setuju banget. resiko itu sebenarnya tidak bisa dihilangkan, tapi hanya bisa diminimalisasikan. Caranya adalah dengan apa? Yaitu dengan jangka waktu. Jadi semakin lama investasinya itu juga akan meminimalisasikan si resiko itu sendiri. Yes, apalagi ya penting juga teman-teman, tadi juga Mbak Tina udah cerita di Shalendra Capital produknya banyak jenisnya. Jadi ya lebih baik juga diversifikasi seperti itu. Betul. Ya, karena bener banget Diversifikasi setuju ya. banget. Ya, setuju banget Mbak Tina, karena memang resiko nggak bisa dihilangin tapi bisa diminimalisir gitu teman-teman. Oke, nah ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Santoso Sandi. Apakah produk SBOF bisa maksimal dengan targetnya investasi 5 tahun dan nominal per bulan investasi 500.000 nih Mbak Tina? Mm-mm. Oke, Gimana tuh? kalau bisa targetnya bisa maksimal itu kita selalu mengusahakan yang terbaik ya untuk seluruh nasabah, karena untuk saat ini kalau kita lihat sendiri indeks harga saham gabungan sendiri itu year to date itu sekitar baru 1,95, sedangkan Shalendra Balance Opportunity Fund itu sudah menghasilkan return itu 22,89 gitu. Kalau bisa dibilang maksimal nggak, ya pasti, karena begitu jarak antara si IHSG sendiri dan si Shalendra Balance Opportunity Fund itu bisa dibilang itu sangat jauh gitu kan. Dan kalau untuk yang per bulan 500 ribu, kalau saya sangat setuju, karena apa, yang namanya kita itu berinvestasi itu kan bukan seberapa banyak ya, tapi seberapa sering. Jadi sesering si Pak Santosonya itu mungkin mau berinvestasi gitu kan 500, tapi secara kontinu itu akan menghasilkan itu return yang akan lebih maksimal dibandingkan mungkin kalau investasinya itu sekarang nih 500, terus habis itu lama nggak investasi kayak gitu kan. Dan itu mungkin bisa bisa dibilang itu karena kan ada namanya cost dollar averaging ya, kita Yes. mengaveraging dari harga yang mungkin tinggi dengan harga yang rendah, kita average untuk bisa mendapatkan maksimal harga, dan itu pasti akan berefek ke return dari si fund tersebut. Setuju banget Mbak Tina ya. Yang penting kan adalah rutin atau enggak nih teman-teman buat berinvestasi ya. Jadi memang lebih baik kalau misalnya kita tadi menerapkan strategi investasi dollar cost averaging nih. Jadi returnnya bisa maksimal, ya bisa teman-teman dapat. Betul. Oke Mbak Tina, kita maju. Ini pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan terakhir karena mengingat waktunya nggak kerasa. Sebentar lagi udah mau hampir Nggak 1 kerasa ya. jam ya. Kayak baru aja join ya. Ya kan, Ternyata dari udah tadi udah ngobrol. udah mau 1 jam. Ternyata udah mau 1 jam kita ngobrol ya. Kita maju ke pertanyaan berikutnya, adalah pertanyaan terakhir nih Mbak Tina. Ini menanyakan tentang menabung di reksadana nih apakah dapat dividen atau enggak, karena kan tadi produk
reksadana yang di Challenger Capital, ada reksadana saham, ada juga reksadana pendapatan tetap, ada juga campuran yang mana biasanya suka bagi-bagi dividen. Kalau untuk di Challenger Capital sendiri khususnya gimana sih strategi pembagian dividennya Mbak biasanya? Oke, kalau untuk saat ini kita memang belum ada produk yang membagi dividen ya atau PHI gitu. Jadi untuk saat ini baik dari reksadana pendapatan tetap pun kita masih belum ada gitu. Tapi doakan ya teman-teman ya dan sobat import, mudah-mudahan kita juga bisa segera memenuhi mungkin pertanyaan-pertanyaan dan keinginan dari sobat import kalau memang ada yang senangnya itu mungkin dibagi dividennya gitu kan dibandingkan masuk ke NAV-nya gitu. Jadi untuk saat ini kita masih belum ada sih untuk yang bagi dividen. Oke, berarti ditunggu nih Mbak Tina dari Challenger Capital inovasi-inovasinya Ih, ya. Jangan lupa pastinya kalau ada produk baru langsung di listing di import. Biar sobat import bisa cobain ya produk-produknya yang memang dari sisi kinerjanya juga keren-keren banget ya produk dari Challenger Capital. Oke Mbak Tina, nggak kerasa nih udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Tadi udah banyak bahas tentang new economy di era terutama ketika semenjak pandemi ini teman-teman sobat import. Mungkin tadi udah dikasih juga proyeksi ke depannya kira-kira akan seperti apa di industri teknologi terutama di Indonesia, karena memang itu tadi ya warganya nih banyak banget, terus memang banyak banget ya memang usianya produktif dan juga masih muda-muda nih yang memang ketergantungan sama informasi dan juga teknologi. Mungkin bisa menjadi betul. saran buat sobat import, kira-kira sudah waktunya belum ya untuk review portofolio, kira-kira mau menambahkan sektor-sektor yang bergeraknya di bidang teknologi. Tadi juga udah dikasih bocoran sama Mbak Tina bahwa ada produk reksadana dari Challenger Capital yang memang sudah mulai mereview juga untuk memasukkan banyak-banyak emiten dari produk atau dari sektor new economy atau sektor teknologi nih. Salah satu nama produknya adalah Challenger Balance Opportunity Fund yang teman-teman bisa membeli melalui import fund mulai dari 100.000 aja. Murah banget kan teman-teman ya. Oke. Nah, terima kasih banyak Mbak Tina waktunya sore hari ini. Semoga Terima kasih kita bisa collab lagi. Bella. Semoga kita bisa collab lagi ke depannya dalam bentuk edukasi, ada webinar Amin, sama live amin. juga ya Mbak ya. Ditunggu Dan terima ya kasih untuk juga. kolaborasinya. Ah ya Allah, belibet nih. Oke, ditunggu juga kita sampai ketemu lagi teman-teman, dan juga terima kasih banyak buat sobat Info yang sudah pantengin dari awal tadi di setengah 3 sore sampai sekarang udah setengah 4 sore, nggak kerasa kita ngobrol di 1 jam. Terima kasih sudah standby terus ya dari awal sampai dengan akhir. Kita ketemu lagi di edukasi dari Ipot Farm selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Mbak Tina dan tim. Semoga sehat Thank selalu semuanya you. sobat Thank Ipot. you Kita ketemu Bella. lagi. Thank you Sobat Ipot. Sama-sama. Kita ketemu lagi di edukasi webinar dari Ipot Farm selanjutnya. Sampai jumpa semuanya. Oke. Selamat sore.